Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Sabta Arif. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, di sini teman-teman akan mendapatkan video dan audio seputar dunia literasi, mulai dari review buku-buku yang saya baca, buku-buku yang menginspirasi perjalanan menulis saya, tips-tips menulis, dan pokoknya segala hal yang berkaitan dengan dunia literasi dan dunia perbukuan kita bahas di sini. Teman-teman juga bisa melihat aktivitas keseharian saya dalam bergelut dengan dunia literasi di Instagram saya @sabtaarif. Kali ini saya akan membahas buku yang baru saya baca, Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Oh ya, mohon maaf kalau ketika nanti saya sedang menyampaikan review ini ada suara-suara kayak gini. Nah, maklum, saya belum memiliki studio untuk rekaman, jadi saya rekam apa adanya. Semoga teman-teman tetap bisa menikmati. Ratih Kumala dikenal melalui novel-novelnya, dan saat ini kita tahu bersama dia menyibukkan diri menjadi seorang penulis skrip film, utamanya yang tayang di Netflix. Dia pernah memenangi sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta melalui novelnya berjudul Tabula Rasa tahun 2003 kalau tidak salah. Lalu novelnya terbit di tahun 2004. Nah, Gadis Kretek yang saya review ini terbitan Gramedia, lumayan tebal, 275 halaman, dan ketika saya membeli sudah memasuki cetakan ke-6. Cetak pertama kali di bulan Maret 2012. Saya membeli buku ini lantaran karena buku ini mau difilmkan, dialihwahanakan menjadi film serial di Netflix. Jadi seolah-olah kayak nggak pengen kalah nih dengan karya suaminya, Eka Kurniawan. Kan beberapa kali sudah difilmkan seperti Cerpen Tak Ada Orang Gila di Kota Ini, terus yang terakhir bahkan novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas yang memenangi beberapa penghargaan. Nah, menariknya di novel yang diadaptasi dari novel Gadis Kretek ini akan digarap oleh dua sutradara yang sudah terkenal, yaitu Kamila Andini dan Iva Isfansyah. Nah, yang lebih menarik lagi, banyak artis papan atas yang digandeng seperti Dian Sastrowardoyo, Aryo Bayu, Putri Marino, hingga Arya Saloka turut digait untuk memerankan tokoh-tokoh garapan Ratih Kumala ini. Nah, yang mungkin akan lebih membuat penikmat sastra tidak sabar, tokoh Cengyah atau Dasyah yang dikenal sebagai Gadis Kretek akan diperankan oleh Mbak Dian Sastrowardoyo. Wow, bakal menarik ini. Dan mengingat ketenaran sutradaranya ini, tentu saja kita berharap ahli wahananya tidak mengecewakan. Seperti kita tahu sendirilah, kadang-kadang kita sudah berekspektasi lebih terhadap novel yang difilmkan, ternyata semoga aja sih enggak ya. Mari kita nantikan filmnya, gitu aja. Oh ya teman-teman, saya juga sudah mereview buku ini, ditayangkan di media digital. Nanti linknya saya cantumkan di ngowiak.com. Berjudul Menyesap Wangi Cinta dalam Sejarah Kretek Indonesia. Ada dua hal yang membuat novel ini begitu menarik bagi saya. Yang pertama, penggarapan sudut pandang pencerita terhadap tokoh-tokohnya. Terus yang kedua tentu saja tentang Ratih membahas cerita realisme sejarah yang romantik menurut saya.
Konflik dalam novel ini dimulai sejak paragraf pertama ketika Suraja itu bos perusahaan kretek Jagat Raya yang menjadi salah satu perusahaan kretek yang terbesar di Indonesia, diceritakan dalam novel itu. Bermula ketika Suraja sedang sekarat, tiba-tiba mengigau nama Jengyah. Nah, kejadian ini sempat membuat geger istrinya Suraja, sekaligus menciptakan tanda tanya besar bagi ketiga anaknya, yaitu Lebas, Karim, dan Tegar. Keluarga ini diceritakan memiliki dinasti perusahaan kretek terbesar se-Indonesia. Labelnya Jagat Raja. Nama ini, setelah kita membaca novel, nama ini ternyata syarat akan sejarah, konflik, hingga sebuah rahasia besar. Ratih sangat piawai dalam membuat dua alur besar dalam buku ini. Yang pertama, alur konflik antar tokoh, dimulai dari kisah cinta segitiga antara Idrus Muria dan Rumaisa. Motor lewat. Cinta segitiga antara Idrus Muria, Rumaisa, dan Sujagat. Dilanjutkan cinta yang sangat memilukan antara Sujagat dengan Jengyah atau si gadis kretek. Dikisahkan saat Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Jepang, Idrus muda memiliki ambisi untuk mengembangkan pabrik kretek rumahan. Hal ini mendapatkan dukungan dari tambatan hatinya, yaitu Rumaisa. Idrus diceritakan sebagai pemuda yang gigih, ulet, dan ambisius, sedangkan Rumaisa, ia adalah seorang putri juru ketik Belanda saat itu, seorang perempuan yang setia menemani kekasihnya hingga menjadi suami dalam mengarungi getir kehidupan di jelang masa kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Sedangkan Sujagat muda diceritakan ia adalah nantinya bakal menjadi mertuanya Suraja, diceritakan sebagai tokoh antagonis dalam bahtera kehidupan cinta Idrus Muria dan Rumaisa. Hingga akhirnya ketika Idrus merintis rokok dengan label Rokok Kretek Merdeka, Sujagat tidak mau kalah. Konfliknya dimulai dari sini. Sujagat pun merintis Rokok Kretek Proklamasi dengan ikon gambar Bapak Proklamator kita, Bapak Soekarno. Jadi di buku ini nanti teman-teman bisa menemukan gambar-gambar brand rokok yang diciptakan oleh orang-orang zaman dahulu dalam novel ini, baik Sujagat ataupun Idrus Muria. Persaingan antara Idrus dengan Sujagat kian kental, baik dalam usaha kretek hingga dalam awalnya menggait Rumaisa sebagai kekasih. Namun saat itu Sujagat kalah karena Rumaisa lebih memilih Idrus muda yang begitu telaten dan begitu bisa menarik hati Rumaisa. Namun ketika dewasa ternyata persaingan ini juga beralih. Awalnya rebutan pacar, rebutan kekasih, hingga menjadi istri, sekarang rebutan menantu, yaitu Suraja. Suraja, seorang yang nanti diceritakan memiliki dinasti rokok ini, Jagat Raja, awalnya diceritakan dekat dengan Jengyah atau Dasyah atau gadis kretek. Ia membelot lantaran keadaan yang sangat genting, membelot pasca pemberontakan G30 SPKI. Jadi diceritakan ketika masa-masa itu Suraja termasuk orang yang dikabarkan hilang. Pemuda ini banyak belajar dunia kretek dari Idrus Muria, calon mertuanya saat itu, dan kekasihnya, gadis kretek. Saat itu perusahaan rokok milik Idrus Muria dan anaknya itu termasuk nomor 1 di daerah Kudus, dan Sujagat termasuk kalah saat itu. Namun ketika akhirnya dia dekat dengan Sujagat dan akhirnya menikah dengan putrinya Sujagat yang bernama Purwanti, dia membocorkan satu rahasia besar yang membuat akhirnya rokok brand gadis kretek turun drastis. Kisah cinta yang rumit ini berupaya diurai Ratih menggunakan dua pendekatan sudut pandang.
Yang pertama, pengisahan sudut pandang orang ketiga, dan yang kedua, pengisahan sudut pandang orang pertama melalui suara-suara tokoh. Kadang-kadang melalui suara lebas, kadang-kadang berganti-ganti suara Ratih sebagai penulis. Itu alur pertama, alur yang berkaitan dengan konflik antar tokoh. Nah, alur kedua berkaitan dengan sejarah perkembangan kretek yang mewarnai manis getirnya sejarah Indonesia. Dari masa perjuangan hingga masa-masa genting saat Partai Komunis merajalela, Ratih kerap kali menggunakan simbol-simbol dalam novel ini. Misalnya nih, mulai dari ikon rokok kretek yang dipakai pada awal kemerdekaan, pembaca dikenalkan oleh dua ikon yang bersaing, yaitu rokok kretek merdeka karena masanya masa kemerdekaan, terus yang dengan kertas papir warna merah yang menyimbolkan semangat kemerdekaan. Terus saingannya tidak mau kalah, dia membuat rokok kretek proklamasi dengan ikon Soekarno yang sedang merokok. Nah, seperti novel yang membahas sejarah Indonesia lainnya, Ratih tak luput menyisipkan bagaimana gejolak kehidupan tokoh pada masa-masa genting itu, yaitu ketika Partai Komunis Indonesia bergerak hingga masa penumpasannya. Dan di masa-masa inilah konflik cinta yang pilu antara Jengyah dengan Suraja. Akhirnya Suraja menikah dengan Purwanti meskipun dia sebenarnya diceritakan masih mencintai gadis kretek. Ini agak spoiler, mohon maaf. Kisah cinta yang ini akhirnya kelak akan menjadi sebuah tabir rahasia besar perusahaan rokok kretek Jagat Raya yang sekarang sedang besar di Indonesia. Hal yang menarik kedua, Ratih menggarap cerita dengan genre realisme sejarah tapi romantik gitu. Realisme, dia mengangkat hal-hal yang ada di sekitar masyarakat, masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat. Sebagai penulis yang meniupkan napas realisme pada novelnya, Ratih berupaya memotret kejadian-kejadian yang mewarnai sejarah perkembangan Indonesia. Ratih seringkali menyisipkan nilai-nilai sejarah di berbagai bagian novel, mulai dari kisah Haji Jamari yang dikenal sebagai penemu rokok asal Kudus pada abad 19. Kisah ini diceritakan oleh tokoh Suraja pada kekasihnya saat itu, saat dengan Jengyah ya. Jadi Suraja ini diceritakan tokoh yang gemar bercerita, dan ketika dia bercerita, cara berceritanya itu begitu atraktif gitu. Jadi gadis Dasyah ini akhirnya jatuh cinta karena dia komunikatif gitu. Ratih juga tidak luput untuk menyinggung lokasi geografis kota M, kota yang disimbolkan. Saya membayangkannya sih kota dekat Magelang sih, karena ada beberapa nilai sejarah dan kuliner dan nama jalan yang bisa teman-teman cari nanti di sekitaran perbatasan Jogja dengan Magelang. Cari aja deh nanti kalau teman-teman udah baca novelnya. Namun menurut saya yang begitu ikonik dari novel ini yaitu sesuai dengan judulnya, yaitu Jengyah sebagai gadis kretek. Nama ini sebenarnya yang membaptiskan itu Idrus Muria, bapak dari Dasyah, saat mendapati putrinya mampu melinting kretek dengan cita rasa yang enak. Jadi tokoh-tokoh dalam novel ini diceritakan juga seneng tingwe, ngelinting dewe. Jengyah diceritakan merekatkan lintingan kretek dengan air ludahnya yang manis. Nah, melalui tokoh Suraja inilah yang ahli dalam bercerita, Ratih Kumala menitiskan semangat juang Roro Mendut dalam tokoh gadis kretek. Jadi, Suraja bercerita pada Jengyah bahwa ada satu tokoh yang bernama Roro Mendut yang persis seperti karakternya dengan Jengyah ini. Roro Mendut dikenal sebagai sosok gadis yang berpendirian teguh, yang tidak sungkan untuk menolak pinangan laki-laki atau raja-raja yang diberikan padanya pada masa itu. Diceritakan suatu ketika Roro Mendut
tidak memiliki harta karena seluruh kekayaannya di Kadipaten Pati telah dirampas Mataram saat itu. Ia pun tak kehabisan akal, berbekal kecantikan dan mohon maaf kemolekan tubuhnya. Roro Mundut mencari uang dengan menjual rokok yang dia rekatkan kertasnya menggunakan air ludahnya sendiri setelah ia isap. Hal inilah yang dititiskan Ratih Kumala pada sosok Jengjah atau gadis kretek. Karakternya pun begitu mirip, berpendirian teguh. Keteguhan Roro Mundut inilah yang menitis pada keteguhan hati Jengjah untuk bangkit dari keterpurukan setelah mendengar bahwa kekasihnya Suraja menikah dengan perempuan lain. Setelah mendapatkan kabar pernikahan Suraja, ia mengisap kretek baru. Dari ceritanya ini, sakbare Jengjah mendapatkan kabar pernikahan kekasihnya Suraja, dia duduk lalu mengisap kretek yang baru saja diproduksi oleh Suraja dan Sujagan mertuanya, brand baru. Kemudian dia kaget, tanpa pikir panjang dia pun pergi dari kota itu pindah ke kota resepsi pernikahan antara Suraja dengan Purwanti. Ia melabrak prosesi pernikahan itu dan memukul semprong ke kepala Suraja hingga menyisakan bekas luka permanen. Nah, bekas luka inilah yang kemudian menyimpan rahasia besar perusahaan Jagat Raja dan sebab kenapa Jengjah akhirnya pergi ke pernikahan itu. Pengen tahu rahasia soal apa? Silakan teman-teman membeli novelnya dan dibaca. Nanti teman-teman bisa kita diskusi di kolom komentar. Baik, itu dulu review buku kali ini. Kalau teman-teman ada hal-hal yang pengen didiskusikan, langsung aja teman-teman bisa isi kolom komentar. Dan terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan review-review buku selanjutnya. Sekian dari saya, Sabta Arif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.